Kesempatan kedua. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 36-40. Para reporter menyiapkan kamera dan mikrofon mereka dan mengepung Sania Dingley. Zara Xavier mengingatkannya dengan cemas, tolong jangan menanyakan terlalu banyak pertanyaan sensitif. Sister Sun menyetujui wawancara tersebut karena dia peduli dengan penggemarnya. Para wartawan mengangguk dan mengungkapkan pemahaman mereka. Mereka semua adalah platform hiburan profesional dan memahami standar wawancara. Salah satu reporter memimpin dan bertanya, Sania Dingley, berita tentang keluargamu telah menyebabkan keributan besar di internet. Apakah Anda pernah dianiaya oleh keluarga Anda? Bagaimana kondisi fisikmu sekarang? Sania Dingley mengangguk. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada masyarakat dan penggemar serta teman-teman saya atas perhatian dan cinta mereka kepada saya. Kondisi fisik saya baik-baik saja sekarang, tetapi tekanan mental saya terlalu besar dan tubuh saya sedikit lemah. Adapun pelecehan terhadap anggota keluargaku, Sania Dingley berpikir sejenak, dia memilih kata-kata yang lebih lembut. Mereka terlalu mengontrol saya. Anda mungkin sudah melihat situasi spesifiknya. Sejak saya masih muda, kebebasan saya telah dibatasi. Mengenai karir saya tidak punya hak untuk berbicara. Saya tahu ini salah, tetapi saya tidak berani menolaknya di masa lalu. Reporter lain dengan tergesa-gesa bertanya, sebagian besar penggemar di internet mendukungmu, tetapi ada juga beberapa orang yang berpikir bahwa kamu tidak seharusnya menggunakan cara yang tegas untuk memutuskan hubungan dengan orang tuamu. Mereka bahkan menyatakan bahwa Anda bersalah dalam situasi saat ini. Apa pendapatmu tentang ini? Sania Dingley tersenyum tipis. Saya sangat memahaminya. Sejak zaman kuno, negara kita selalu mengutamakan kesalehan anak. Dulu aku menanggungnya karena mereka adalah orang tuaku, tapi, pada akhirnya, kalian semua juga melihatnya. Sania Dingley menatap kamera dengan tekad, senyumnya dipenuhi dengan tekad yang menggetarkan hati. Saya masih ingin memberitahu semua orang bahwa berbakti kepada anak bukanlah berbakti kepada anak yang bodoh, dan bahwa teori korban bersalah adalah salah. Jika saya salah, maka sayalah yang seharusnya terlambat menolak dan hampir menghancurkan hidup saya. Sania Dingley memikirkan masa lalu dan wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Namun, dia terus berkata dengan tegas dan lembut, saya berharap semua orang dapat menjalani kehidupan mereka sendiri dan menghadapi perlakuan tidak adil. Bahkan jika kita adalah keluarga, kita harus dengan berani berdiri dan mengatakan tidak. Para wartawan yang hadir pun ikut tersentuh dengan kata-kata tersebut. Mereka merasa Sania Dingley saat ini memiliki pesona yang berbeda. Meskipun dia masih memiliki penampilan yang lembut dan cantik, kekuatan jiwanya sangat kuat. Reporter itu bertanya lagi, lalu apa rencanamu selanjutnya? Apa yang akan kamu lakukan dengan hubunganmu dengan keluargamu di masa depan? Sania Dingley merenung sejenak sebelum berkata, saya hanya tidak ingin mereka terus melakukan kesalahan. Saya sudah sangat menderita. Saya harap mereka bisa melepaskan saya. Sania Dingley memberi isyarat kepada Zara Xavier. Dia membuat pernyataan terakhir, karirku tidak ideal di bawah kendali mereka selama ini. Saya akan beristirahat selama sebulan dan membangun tim saya untuk memberikan pekerjaan yang lebih baik kepada teman-teman yang mendukung saya. Terima kasih semuanya. Zara Xavier maju untuk mengakhiri wawancara, saudari Sania sedikit lelah. Mari kita akhiri wawancara di sini hari ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Para wartawan mempunyai banyak pertanyaan, tetapi Sania Dingley baru saja mengalami kecelakaan seperti itu. Kondisi fisiknya memang kurang baik sehingga wartawan tak tega melakukannya. Terlebih lagi, tanggapan Sania Dingley barusan telah memberikan kesan yang baik kepada para wartawan. Mereka juga sudah selesai menanyakan pertanyaan-pertanyaan kunci, jadi mereka tidak berkata apa-apa. Mereka bekerja sama dan menyimpan peralatan wawancara mereka, bersiap untuk kembali dan merilis berita. Beberapa reporter dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada Sania Dingley dan diusir keluar bangsal oleh Zara Xavier. Setelah mengirim reporter keluar dari bangsal, Zara Xavier sedikit bingung. Saudari Sania, mengapa kamu tidak mengatakan lebih banyak ketika mereka bertanya tentang Wanson Dingley dan perlakuan buruk orang lain terhadapmu tadi? Sania Dingley menggelengkan kepalanya. Mereka yang tega tentu akan pergi dan menyelidikinya. Bukankah para penggemar juga membantuku menemukan bukti? Jika saya mengatakannya lagi, pasti akan terlihat bahwa saya bersikap tidak masuk akal, dan efeknya tidak akan baik.
Zara Xavier memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Itu benar. Ketika kami sampai di rumah sakit, polisi sudah membawa Wanson Dingley dan Chuni Wangler ke kantor polisi. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka seharusnya sudah ditangkap sejak lama. Sania Dingley tersenyum. Kalau begitu kita tunggu polisi mengusutnya. Membuat mereka menderita juga bagus. Zara Xavier masih mengkhawatirkan kesehatan Sania Dingley. Saudari Sania, saya akan mengawasi hal-hal lainnya. Kamu harus istirahat dulu. Setelah berjuang sekian lama, Sania Dingley memang lelah. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Tubuhnya memang terlalu kosong. Zara Xavier membantu Sania Dingley untuk berbaring perlahan. Dia memperhatikan saat Sania Dingley menutup matanya dan tertidur. Kemudian, dia diam-diam berjalan ke samping dan melanjutkan membaca komentar di internet. Bab 37. Penggemar Sania Dingley masih berjuang. Beberapa penggemar yang telah mengikuti Sania Dingley selama lebih dari 10 tahun bahkan mengetahui jadwal dan video Sania Dingley ketika dia masih kecil. Dalam video tersebut, Sania Dingley kecil didorong ke depan kamera oleh Wanson Dingley. Dia menunjukkan ekspresi panik dan mencari keluarganya di antara kerumunan dengan air mata berlinang. Namun, Wanson Dingley hanya bisa dengan tidak sabar mendesaknya, tersenyumlah. Tersenyumlah ke arah kamera. Sania Dingley kecil hanya bisa memaksakan senyum ke arah kamera tanpa daya. Ada juga video penggemar yang secara tidak sengaja merekam Buana Yansen yang mendorong Sania Dingley dan menegur Sania Dingley saat mereka mengikuti Sania Dingley. Tiba-tiba, semuanya diposting. Dalam sekejap, perlakuan tidak adil yang diderita Sania Dingley selama lebih dari 10 tahun serta sikap keluarganya yang dingin dan kejam terlihat di depan publik. Keaslian perkataan Sania Dingley dan Zara Xavier terbukti dengan sendirinya. Slogan, dukung Sania Dingley, tolak pua keluarga, digulirkan dengan rapi di bawah setiap postingan Weibo. Menyusul dirilisnya video wawancara Sania Dingley oleh beberapa website, hati para penggemar akhirnya rileks. Meskipun Sania Dingley masih terlihat sangat lemah, dia menjadi kuat. Apa yang dikatakan Sania Dingley dalam wawancara tersebut membuat para penggemar dan orang yang lewat sangat terharu. Haruskah wajah cantik dimanfaatkan keluarganya untuk mendapatkan uang? Haruskah kesalehan dan ketaatan berbakti diintimidasi sampai mati tanpa perlawanan? Haruskah dia dipukuli jika dia ingin mengambil kembali karir dan harta bendanya? Wawancara Sania Dingley sepertinya memberikan tulang punggung kepada para penggemar, memberi mereka lebih banyak kekuatan untuk menarik publik di internet agar memperhatikan masalah ini. Hal ini juga membuat lebih banyak orang menyadari bahwa Sania Dingley bukan hanya sebuah fase, dia juga merupakan contoh keberanian dan kekuatan. Di sisi lain kantor polisi, Wanson Dingley dan Chuni Wangler tidak menyadari bahwa masyarakat di internet sudah mulai mengkritik mereka. Mereka masih keras kepala berdebat dengan polisi. Wanson Dingley mengerutkan kening, kakinya gemetar gelisah. Kawan polisi, saya sudah mengatakannya beberapa kali. Itu putriku. Saya akan mendisiplinkannya sedikit. Dia baik-baik saja sekarang. Ini putriku. Aku tidak bisa mengalahkannya sampai mati. Polisi juga memperhatikan kondisi Sania Dingley. Setelah memeriksa ke rumah sakit, mereka mengetahui bahwa luka di tubuh Sania Dingley tidak terlalu serius. Hanya saja tubuhnya mengalami kerugian jangka panjang. Dia memang dicurigai mengalami penindasan dalam jangka waktu lama. Di saat yang sama, polisi juga memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para penggemar di internet, serta wawancara Sania Dingley. Bagaimanapun, kasus ini cukup istimewa. Orang yang terlibat adalah selebritis yang relatif terkenal. Salah satu petugas polisi muda bahkan adalah penggemar Sania Dingley. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya sendiri, mengingat identitas profesionalnya, itu sebabnya dia tidak masuk dan memukul Wanson Dingley. Namun keadilan tetap penting dalam menangani suatu kasus. Meskipun para polisi bersimpati dengan Sania Dingley di dalam hati mereka, mereka tetap tidak bisa menangani bisnis dengan perasaan pribadi. Namun, ketika polisi itu mendengar kata-kata Wanson Dingley, dia tidak bisa menahan amarahnya. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Jika Anda memukulinya sampai mati, Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Dia memang putrimu, tapi tahukah kamu betapa buruk dampaknya jika kamu menggunakan kekerasan dan membuat onar di depan umum? Chuni Wangler mau tidak mau menjawab, kami tidak memikirkan apapun. Dialah yang pertama kali memprovokasi kami. Jika dia pulang dengan patuh, tidak akan ada banyak masalah. Polisi muda itu berkata dengan marah,
jika dia pulang bersama kalian, dia mungkin akan disiksa. Chuni Wangler mengerucutkan bibirnya. Saat polisi berbicara, mereka harus berbicara dengan bukti. Apa hak mereka untuk mengatakan bahwa kami menyiksanya? Jika ada bukti, keluarkan dan tangkap kami. Polisi muda itu mengertakkan gigi. Dia berharap bisa menangkapnya sekarang sehingga dia tidak berani menjadi sombong lagi. Namun, semuanya harus dilakukan melalui prosedur dan bukti. Saat ini, mereka hanya dapat memastikan bahwa Wanson Dingli dan Chuni Wangler telah mengganggu ketertiban umum, menimbulkan masalah, dan dicurigai melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka tidak memiliki bukti penting lagi untuk menghukum Wanson Dingli dan Chuni Wangler ke penjara. Polisi lain menghentikan polisi muda itu dan memberi isyarat agar dia tenang. Dia memandang Wanson Dingli dan Chuni Wangler dengan jijik. Kalian berdua harus merenungkan dirimu sendiri dulu di sini. Seseorang akan datang menjemputmu sebentar lagi. Menurut bukti, itu cukup untuk menghukum Anda selama 7 hari penahanan administratif dan denda. Wanson Dingli merasa cemas. Saya bisa membayar dendanya. Penahanan tidak masuk akal. Saya masih memiliki hal-hal penting yang harus diselesaikan. Putriku masih di rumah. Chuni Wangler juga memikirkan Yana Dingli. Besok malam, CEO Jin akan datang mencarinya. Apa yang akan terjadi pada Yana Dingli? Saat ini, Chuni Wangler tidak berani sombong. Dia menangis, tidak. Kami tidak bisa ditahan. Keluarkan kami. Polisi sudah terbiasa dengan orang-orang seperti itu. Awalnya mereka bersikap tidak masuk akal, namun ketika mendengar hukuman tersebut, mereka menangis memanggil orang tuanya. Kemana mereka pergi? Polisi mendengus, Sania Dingli masih di rumah sakit. Anda masih mengkhawatirkan putri Anda. Mengapa kamu tidak merenungkan menjadi seorang ayah? Setelah mengatakan itu, polisi membanting pintu. Bab 39. Yana Dingli memutar otak untuk memikirkan cara lain untuk merusak reputasi Sania Dingli. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Yana Dingli buru-buru menghubungi seorang reporter kecil dan mengusulkan agar skandal dia dan Sania Dingli ingin diungkap. Akan ada pembalikan. Reporter ini berasal dari media kecil yang tidak dikenal. Dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk mewawancarai Sania Dingli. Setelah menerima berita itu, dia mengikutinya kemana-mana, tetapi tidak ada informasi berharga. Dia hanya bisa mengandalkan retweet laporan media besar untuk memberitakan, jadi tidak ada panas sama sekali. Ketika dia mendengar bahwa orang yang menghubunginya adalah saudara perempuan Sania Dingli, reporter kecil itu gelisah. Dia langsung menyetujui lokasi dan dengan bersemangat pergi mencari Yana Dingli. Jika dia bisa menggali informasi orang dalam dari Yana Dingli. Jika ternyata seperti yang dia katakan, bukankah dia akan menjadi terkenal setelah satu pertarungan? Ketika mereka berdua bertemu, Yana Dingli mengeluh dengan air mata berlinang. Sekarang Sania Dingli menutupi langit dengan satu tangan di internet. Saya benar-benar tidak bisa menonton lagi. Anda harus membantu saya mempublikasikan kebenaran. Reporter itu mengangguk dengan penuh semangat dan menyiapkan peralatan. Dia menunjuk ke arah Yana Dingli dan berkata, kamu bisa mulai sekarang. Tunggu sebentar. Yana Dingli tiba-tiba berbalik untuk mencari sesuatu. Mata reporter itu berbinar. Dia mengira Yana Dingli masih memiliki beberapa bukti. Bukankah itu lebih meyakinkan? Pada akhirnya, dia tidak menyangka Yana Dingli akan membutuhkan waktu lama untuk menemukan cermin dan bubuk pancake. Dia dengan hati-hati mengisi riasannya dan sengaja menyeka wajahnya hingga putih, membuat bibirnya tampak pucat. Reporter itu sedikit terdiam. Dia tidak tahu apakah dia harus mengingatkan Yana Dingli. Di kamera, wajahnya terlihat sangat jelas dengan riasan tebal, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Namun reporter itu memikirkannya dan memutuskan untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Selama dia mendapat wahyu yang luar biasa, apa hubungannya dengan dia? Apakah Yana Dingli terlihat baik atau tidak? Yana Dingli akhirnya selesai memperbaiki riasannya dan mengangguk ke arah reporter. Reporter menyalakan kamera lagi, menunjukkan bahwa Yana Dingli bisa memulai. Yana Dingli tidak mengerutkan wajahnya dalam sekejap. Air mata perlahan memenuhi matanya. Kecepatan perubahan wajahnya mengejutkan reporter. Dia menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari saudara perempuan Ratu Film. Emosinya tiba-tiba. Yana Dingli terisak beberapa kali, dia mulai berbicara dengan suara lembut, halo semuanya. Saya saudara perempuan Sania Dingli. Namaku Yana Dingli.
Ada perubahan besar dalam keluarga saya selama beberapa hari terakhir. Saya awalnya bermaksud menerima kebenaran. Lagi pula, adikku sudah meninggalkan kami. Kita harus lebih bijaksana. Namun, setelah melihat apa yang terjadi hari ini, aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Saya harus tampil menonjol dan mengungkap kebenaran. Yana Dingley menangis sepenuh hati, dia mengambil tisu dan dengan lembut menyeka air matanya. Ayah dan ibu selalu dalam kondisi kesehatan yang buruk. Bagi saudara perempuan saya, mereka sangat mengkhawatirkan. Mungkin caranya agak terlalu ekstrim, tapi bagaimanapun juga, kami tetap satu keluarga. Bagaimana kami bisa menganiaya adik perempuan saya? Itu hanya gesekan kecil. Namun, saudara perempuan saya mulai mentransfer semua asetnya beberapa hari yang lalu dan mengubah semua timnya. Dia bahkan mengancam kita untuk tidak mengganggunya lagi. Yana Dingley terus menipiskan beberapa kontradiksi yang saat ini terlihat di internet. Dia ingin mengalihkan perhatian publik. Uang ini adalah hadiah untuk adikku, tapi tahun-tahun ini, meskipun itu pekerjaan paruh waktu, setidaknya harus ada gaji, bukan? Tapi aku tidak tahu kenapa kakakku ingin memusnahkan seluruh keluarga kami. Ayah saya menderita tekanan darah tinggi, dan ibu saya juga menderita perlemakan hati. Bagaimana dia bisa memanggil polisi untuk menangkap mereka? Hiks. Yana Dingley tidak tahan lagi. Dia menutupi wajahnya dan mulai menangis. Reporter itu sedikit cemas. Dia ingin mengingatkan Yana Dingley untuk tidak hanya menangis. Meski kata-katanya sangat menyentuh, namun tidak menyakitkan sama sekali. Itu adalah sebuah pembalikan. Itu adalah sebuah wahyu. Untungnya, Yana Dingley tidak berpura-pura menangis terlalu lama. Lagi pula, jika dia tidak menutupi wajahnya, orang dapat melihat bahwa tidak ada air mata di wajahnya. Sania Dingley menarik napas dalam-dalam dan sepertinya dia sudah mengambil keputusan. Dia melihat ke arah kamera, dia berkata perlahan, namun, adikku Sania Dingley tidak selugu yang dia katakan. Itu hanya lelucon yang dia buat untuk menyingkirkan keluarganya demi menjaga properti itu untuk dirinya sendiri. Dia dingin dan egois dan sering menganiaya saya. Setelah Yana Dingley selesai berbicara, ekspresinya tampak sedih dan tidak berdaya. Seolah-olah dia terpaksa keluar dari keadilan dan menghancurkan keluarganya. Namun, dia sudah tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Sania Dingley, Sania Dingley, kamu bilang kami menganiaya kamu, tapi jika situasinya terbalik kamulah, Sania Dingley, yang menganiaya aku. Akankah orang-orang itu tetap berpihak pada Anda? Bab 40. Ketika para reporter mendengar ini, mereka dengan bersemangat mendekatkan kamera mereka. Mau tidak mau mereka ingin mendengarkan detailnya. Ini adalah peristiwa besar. Yana Dingley dengan lembut membuka kerah dan borgolnya, memperlihatkan jejak yang ditinggalkan oleh Presiden Jin malam itu. Dia ingin menempelkan semua ini pada Sania Dingley. Biasanya kalau kakak sedang banyak tekanan atau marah pada ayah dan ibu, dia akan datang dan menggangguku. Dia tidak hanya akan memarahiku, tapi dia juga akan mencubit pergelangan tangan dan leherku. Yana Dingley meringkuk dengan cara yang salah. Saya sangat takut, tapi kakak saya selalu mengatakan bahwa jika saya tidak mendengarkannya, dia tidak akan mendukung saya lagi. Entah kenapa dia tiba-tiba ingin memutuskan hubungan dengan kami. Dia baru saja memukulku beberapa hari yang lalu. Orang tuaku merasa kasihan padaku dan sangat marah sehingga mereka pergi mencarinya. Setelah Yana Dingley selesai berbicara, dia mulai menangis lagi. Reporter itu dengan cepat menyela, lalu apa yang ingin kamu katakan kepada Sania Dingley sekarang? Yana Dingley melihat ke kamera. Kak, aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Kembalilah dan suruh ayah dan ibu segera pulang. Mereka sudah tua dan kesehatan mereka sangat buruk. Kami adalah keluarga. Ketika reporter melihat bahwa sudah waktunya, dia mengangguk ke arah Yana Dingley dan mematikan kamera. Reporter itu melihat videonya dan merasa sangat puas. Namun, dia tidak lupa bertanya kepada Yana Dingley, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah Sania Dingley menganiaya kamu? Yana Dingley mengangguk. Bisakah lukaku dipalsukan? Saya baru saja keluar dari rumah sakit dan ada catatan saya dirawat di rumah sakit. Cepat dan posting. Reporter itu bersemangat dan tidak memeriksa lebih lanjut. Dia dengan senang hati memposting video itu di internet. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan keributan besar. Banyak orang yang lewat menyatakan bahwa terlalu banyak informasi hari ini. Siapa yang harus mereka percayai? Setelah menonton video Yana Dingley, hati seseorang bergetar.
Lihatlah luka di tubuhnya. Itu baru. Sania Dingeli sudah bertindak terlalu jauh. Tidak peduli seberapa buruk hidupnya, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada adiknya. Ada juga haters Sania Dingeli yang memanfaatkan kesempatan itu. Jika mengasuh anak dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga, apakah itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Sania Dingeli? Tangkap dia juga. Beberapa simpatisan juga mengungkapkan bahwa situasinya terlalu kacau dan mereka tidak tahu lagi harus mempercayai siapa. Inilah tujuan Yana Dingeli. Kekuatan opini publik yang dapat dibimbing oleh Sania Dingeli terlalu besar. Situasinya hampir sepihak. Jika dia tidak bisa mengalahkan Sania Dingeli sekaligus, maka dia akan membuat keributan. Selama lebih banyak orang yang skeptis dan tidak mendukung Sania Dingeli, Yana Dingeli akan senang. Sania Dingeli terbangun oleh suara Zara Xavier. Saat dia bangun, dia mendengar Zara Xavier bersembunyi di kamar mandi dan berbisik di telepon. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba menekannya, dia masih bisa mendengar kemarahan dalam suara Zara Xavier. Jangan pedulikan dia. Jangan bertengkar di kamar mandi. Kamu membuatnya seksi. Sania Dingeli berseru dengan lembut, Zara Xavier, ada apa? Zara Xavier mengakhiri panggilan dan keluar dari kamar mandi. Saudari Sania, kamu sudah bangun. Apa kau lapar? Sania Dingeli menggelengkan kepalanya. Jangan sembunyikan itu dariku. Saya baik-baik saja. Apa yang telah terjadi? Zara Xavier tidak bisa menahannya lagi. Dia menunjukkan videonya kepada Sania Dingeli. Dia memfitnahmu. Dia berbicara omong kosong. Sania Dingeli melihat video itu dan mengerutkan kening tanpa berkata-kata. Dia bertanya dengan tulus, apakah dia bodoh? Zara Xavier masih marah. Ya, dia sangat bodoh. Beraninya dia menuduhmu. Kudengar dia bahkan melaporkan kasus ini dan ingin menangkapmu. Sania Dingeli tersenyum. Sudahkah kamu lupa? Luka di tubuhnya seharusnya ditinggalkan oleh CEO Jin malam itu. Dia mencoba menjebakku dan bahkan tidak peduli dengan CEO Jin. Menurut Anda apa yang akan terjadi jika CEO Jin melihat luka-lukanya dan mengetahui bahwa orang malam itu adalah Yana Dingeli? Zara Xavier tertegun, tapi dia tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu, bukankah dia akan merugikan dirinya sendiri dan musuhnya? Tidak, dia tidak akan bisa menyakiti kita sama sekali, Sania Dingeli mengangguk dan menghela nafas dalam hatinya. Di kehidupan sebelumnya, dia dipermainkan oleh Yana Dingeli sampai dia meninggal. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dialah dalang selama ini. Pada akhirnya, dia malah mengkhianatinya dan memaksanya bunuh diri. Namun dalam kehidupan ini, Yana Dingeli sangat bodoh sehingga Sania Dingeli merasa itu menggelikan. Apakah karena dia terlalu bodoh di kehidupan sebelumnya, atau karena Yana Dingeli terlalu tidak sabar dan tidak bermoral dalam kehidupan ini? Sania Dingeli bertanya pada Zara Xavier, apakah kamu masih ingat ketika aku memintamu memeriksa hubungan darah kita? Zara Xavier menyalahkan dirinya sendiri, aku ingat, tapi banyak hal berkembang terlalu cepat pada periode ini. Saya belum menemukan kesempatan. Sania Dingeli menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menyalahkan Zara Xavier, sebaliknya, dia mengerutkan bibirnya dengan suasana hati yang baik, aku harus merepotkan kawan polisi. Zara Xavier, ayo laporkan ini juga ke polisi. Apa yang dikatakan Yana Dingeli bisa dianggap fitnah. Bukankah dia juga ingin menangkapku? Kalau begitu, mari kita ajukan laporan medis dan biarkan dia mencari tahu apakah dia dianiaya oleh saya. Pada saat yang sama, mari kita lakukan tes darah. Sania Dingeli bahkan sangat menantikannya. Jika mereka dibiarkan melakukannya, mereka akan kehilangan segalanya, baik istri maupun tentaranya. Berapapun hutang mereka padanya, mereka harus membayarnya ribuan kali lipat.